Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di CNBA Channel, channelnya kesayangan warga Nahdien Banjar Agung Tulang Bawah. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang saya cintai, peringatan Maulid Nabi adalah fenomena yang unik dan menarik untuk diperbincangkan. Mengapa demikian? Karena amaliyah ini salah satu amaliyah yang rutin diperdebatkan setiap tahunnya. Ada yang mengatakan maulid itu boleh, namun ada juga yang mengatakan itu tidak boleh karena tidak ada tuntunannya. Nah, sebenarnya bagaimana hukum merayakan maulid itu? Kita akan berbincang-bincang seputar masalah ini, dan di studio kami telah terhubung dengan Ustadz Agus Setiawan, SPDI, yang akan menjadi narasumber pada topik kita kali ini. Baik pemirsa, kita coba langsung menghubungi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, kalau masalah pandemi ini yang kurang sehat kantongnya, dompetnya. Begini Pak Ustadz, Ya. Tema bincang-bincang kita kali ini akan membahas seputar hukum Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sudah maklum, perayaan Maulid itu salah satu amaliyah yang kontroversi, Iya. di masyarakat. Nah, kalau menurut ulama-ulama yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, ini bagaimana Pak Ustadz? Monggo dijawab Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa sekalian. Terima kasih Mas Sofyan selaku presenter yang selalu setia menemani kajian-kajian di CNBA Channel. Mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah ya. Baik, untuk menanggapi pertanyaan bagaimanakah hukum merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya jawab tergantung. Tergantung ini berarti jawabannya ada dua, gitu. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Nah, kalau yang boleh ini kalau maulid isinya yang bagus-bagus, misalnya pengajian atau membaca sholawatan, itu boleh. Tapi kalau maulidan isinya maksiat, ya jelas dilarang, haram. Itu begitu jawabannya. Kemudian Ustadz, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Maulid Nabi itu perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda dan sahabatnya. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, memang benar bahwa Maulid Nabi itu, maksudnya perayaan Maulid Nabi itu memang benar tidak pernah diajarkan atau dilakukan oleh baginda Nabi maupun sahabat-sahabatnya. Oleh karenanya, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, Maulid Nabi itu termasuk perbuatan bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah, gitu kan. Bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah, itu seperti itu. Nah, jadi saya jelaskan dulu bahwa bid'ah itu ada dua jenis, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu bid'ah yang bagus, dia ada aturannya di dalam Al-Quran dan ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'. Nabi bersabda, barang siapa berkreasi, saya lebih senang mengartikan berkreasi, kalau di terjemahnya diartikan membuat ya. Barang siapa berkreasi di dalam Islam dengan
perbuatan yang baik, maka dia dapat pahala atas kreasinya itu, dan juga pahala orang-orang yang mengamalkan kreasinya itu tanpa mengurangi pahala mereka. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tidak apa-apa melakukan perkara bid'ah itu, karena yang penting bid'ahnya bid'ah yang baik-baik dan sudah ada ajarannya di dalam Islam. Bagaimana Pak Ustadz jika bid'ah hasanah itu dirutinkan? Apakah nantinya tidak menyerupai ibadah khusus gitu Ustadz? Ya tidak. Kenapa itu Ustadz? Kan gini, bahwa bid'ah hasanah itu adalah melakukan bid'ah. Saya jelaskan dulu tentang pengertian bid'ah ya. Bid'ah itu kalau bahasa sederhananya adalah kreasi di dalam Islam, dan perbuatan bid'ah itu adalah melakukan amaliyah yang memang sebenarnya ada di dalam Islam tapi dalilnya bersifat umum. Semisal dia nggak terikat oleh aturan yang baku. Semisal ya, perintah membaca Quran itu ada di dalam Islam, tetapi Islam tidak pernah menjelaskan kapan waktunya, di mana, berapa lama, itu kan nggak diterangkan. Berarti ini dalil secara mau dibaca kapan saja boleh, termasuk di acara peringatan Maulid Nabi itu. Nah, ini kan hal baik. Baca Quran ini memang diajarkan oleh Islam, dan ini kalau dirutinkan ya bagus. Termasuk perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu hal baik, dijadikan rutinan setiap tahun itu bagus ya. Memang begitulah, kalau bisa kegiatan-kegiatan yang baik itu dijadikan rutinan. Kalau nanti misalnya ada orang yang berpendapat bahwa perkara baik yang dirutinkan tidak diajarkan Nabi itu sesat, misalnya begitu ya, maka saya akan jawab, lihatlah pondok-pondok pesantren itu, para santri itu belajarnya terjadwal. Hari Senin belajar tafsir, berarti setiap hari Senin tafsir. Hari Selasa belajar hadis, dirutinkan begitu. Hari Rebo belajar fikih, belajar tentang usul fikih, itu dijadwalkan harinya gitu. Artinya ini kan mengkhususkan hari, dirutinkan mengkhususkan hari. Kalau hal seperti ini dianggap sesat dan masuk neraka, maka yang masuk neraka duluan adalah para santri. Lah yang masuk surga siapa? Yang nggak pernah ngaji malah. Lah ini kan pemikiran yang kebalik-balik begitu loh. Jadi amalan yang baik itu memang seharusnya dirutinkan, termasuk Maulid Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Baik Ustadz, ya kalau di zaman Nabi sendiri Ustadz, ya sebenarnya ada tidak perbuatan bid'ah itu dilakukan ramai-ramai, tapi tidak dilarang oleh Nabi sendiri Ustadz? Ya, perbuatan bid'ah dilakukan secara ramai-ramai. Ya. Ya pada saat zaman Nabi. Gitu ya. Ya kalau tanyanya ke CNBA Channel ya pasti ada gitu. Tapi kalau tanya ke selain CNBA ya nggak tahu gitu ya. Jadi bid'ah dilakukan rame-rame di zaman Nabi itu sudah ada gitu. Jadi gini, Kanjeng Nabi itu beliau dari Makkah kan, penduduk Makkah, kemudian emigrasi ke Madinah. Ini sejarah kan begitu tarikhnya. Setelah di Madinah, beliau itu mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura. Lalu ditanya sama Nabi, umat Yahudi, kalian ini puasa apa? Mereka menjawab, kami puasa karena syukur kepada Allah. Faqalu huwa yaumu aghraqallahu fihi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu syukran lillahi ta'ala. Jadi orang Yahudi itu menjawab, kami ini puasa karena syukur Fir'aun pada hari ini tenggelam, Nabi Musa selamat gitu. Lalu Kanjeng Nabi itu malah ikut puasa juga, bahkan umatnya ya diperintah puasa. Nah, yang ingin saya terangkan di sini, umat Yahudi puasa itu atas inisiatif mereka, bukan atas ajaran Nabi Musa loh. Nabi Musanya sudah wafat, wong ini kejadiannya sudah jauh. Nabi Musa ke Kanjeng Nabi itu kan sekitar 800 sampai 900 tahun gitu ya.
Nah, ini umat yang di zaman Nabi ini puasa tanpa diajarkan oleh Nabi Musa sebagai bentuk syukur mereka gitu loh. Nah, artinya ini kan perbuatan bid'ahnya umat Yahudi pada zaman Nabi itu. Tapi Nabi tidak langsung serta mengatakan, wah bid'ah ini, enggak gitu. Malah Nabi ikut puasa, bahkan umatnya diperintahkan puasa. Ini salah satu dalil hadis ini ya, bisa untuk pegangan tentang bolehnya melakukan bid'ah ramai-ramai. Yang penting satu catatannya, yang dikerjakan itu ada anjuran syariatnya. Seperti puasa sunnah kan ada anjurannya, harinya kapan aja terserah. Itu saya kira itu. Baik Ustadz, sebelum bincang-bincang ini kita akhiri, Ustadz, satu lagi pertanyaan dari saya, Ustadz. Ya. Hikmah merayakan Maulid Nabi itu sendiri sebenarnya apa, Ustadz? Hikmahnya banyak sekali. Di antaranya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu akan menumbuhkan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan cinta kepada Nabi itu mahal harganya, mahal sekali di akhirat, itu mahal gitu loh ya. Maka ulama-ulama sepuh dulu membuat suatu strategi gimana caranya menanamkan kecintaan kepada generasinya. Dibuatlah Maulid ini yang di sana diajarkan tentang Nabi, gimana supaya cinta Nabi itu diajarkan. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Orang yang istimewa bagiku di hari kiamat besok, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Nah, sholawat itu kan doa. Tidak mungkin orang itu mendoakan Nabi kalau dia nggak cinta kepada Nabi gitu loh. Nah, termasuk ya Maulid Nabi itu isinya ya baca-baca sholawat itu tadi. Itu satu hikmahnya. Hikmah lainnya ya, saya jelaskan dulu bahwa Syekh Samsuddin Ibnul Jaziri meriwayatkan bahwa Nabi pernah cerita Abu Lahab itu pamannya Nabi, tapi yang berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Nabi, benci sama Nabi, bahkan ingin sekali mencelakainya. Nah, dulu sebelum Nabi terang-terangan dakwah Islam, Abu Lahab ini cinta sama Nabi, termasuk saat kelahirannya beliau ini sangat bahagia. Bahkan saking bahagianya beliau itu memerdekakan Sayyidah Suwaibah. Sayyidah Suwaibah ini karena budak yang ikut gembira atas kelahiran Nabi, bahkan sampai menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatan budak yang seperti ini, akhirnya oleh Abu Lahab dimerdekakan, dibebaskan, tidak jadi budak lagi gitu loh. Karena saking senangnya Abu Lahab atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, gara-gara dampak efek dari dia senang, Abu Lahab senang dengan kelahiran Nabi ini loh, Nabi menceritakan bahwa ketika di akhirat Abu Lahab itu dimasukkan neraka, dia disiksa. Tetapi setiap hari kelahiran Nabi, yaitu hari Isnin, dari ibu jarinya itu keluar air segar yang bisa meringankan siksaannya di akhirat, di neraka. Nah, pesannya apa ini? Lihatlah, perhatikan, Abu Lahab musuhnya Nabi, orang yang ingin mencelakai Nabi, seneng dengan kelahiran Nabi, itu dapat keringanan, padahal itu bukan muslim. Lah, apalagi kalau dia orang yang muslim, memuliakan kelahiran Nabi, maka kemuliaannya saya yakin lebih tinggi daripada Abu Lahab. Saya kira itu. Baik Ustadz, terima kasih atas bincang-bincangnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Dan nanti kalau ada waktu saya bisa menghubungi Pak Ustadz lagi untuk bincang-bincang terkait seputar hukum Islam. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bincang-bincang saya secara online dengan Ustadz Agus Setiawan SPDI, yang mana menyimpulkan hasil bahwa Maulid Nabi itu boleh selama tidak ada maksiatnya di dalam merayakan Maulid
Nabi Muhammad SAW. Adapun hikmahnya yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Baik pemirsa CNBA Channel yang saya hormati, semoga kajian-kajian ini memberi manfaat yang lebih khususnya untuk warga Nahdien yang ada di Banjaragung dan pada umumnya bagi pemirsa CNBA Channel yang menonton channel ini. Kami tunggu kritik dan sarannya untuk meningkatkan kualitas CNBA Channel ini. Baik pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.